Sebagai seorang pemula yang awam akan tata cara budidaya ikan lele yang baik, biasanya pemula suka berbuat hal di luar standar operasional prosedur budidaya, yang mana akhirnya alur budidaya ikan lele kalian terhambat karena adanya masalah. Berikut ini beberapa hal yang perlu kalian hindari dalam menjalankan budidaya ikan lele. Yang pertama, membuang air kolam setelah memberikan pakan pada ikan lele. Jangan pernah melakukan apapun setelah memberikan makan pada ikan lele, termasuk membuang endapan dasar kolam atau amoniak melalui saluran drainase pembuangan kolam. Kenapa demikian? Sebab saat kalian membuang endapan dasar kolam, suara gemuruh air yang keluar lewat saluran drainase kolam itu akan membuat reaksi pada ikan lele. Singkatnya, ikan lele akan kaget mendengar suara gemuruh air keluar. Biasanya, ikan lele akan memuntahkan pakan yang telah dia makan. Kalau ikan lele sering memuntahkan pakan akibat stres atau kaget, biasanya ikan lele akan terkena penyakit gagal usus. Pencernaan ikan lele terinfeksi akibat sering memuntahkan pakan. Jadi, setiap pakan yang lele makan itu tidak akan dicerna dengan baik. Lama-lama ikan lele akan mati dengan kondisi perut berwarna kuning, berwarna merah, atau lebam. Jika ingin membuang amoniak atau endapan dasar kolam, lakukan sebelum memberi makan ikan lele. Jangan sesudah ngasih makan ikan lele. Yang kedua, memberi pakan sebelum atau setelah melakukan penyortiran. Proses pemanenan dan sortir itu adalah fase di mana ikan lele pasti akan stres. Tingkat stres ikan lele itu ada yang stres biasa, ada yang stres berat. Itu semua tergantung teknik pemanenan dan penyortiran kalian. Jika kalian belum paham tata caranya, ditambah peralatan panen dan sortir kurang memadai, biasanya ikan lele akan mengalami stres berat. Apalagi jika sebelum melakukan pemanenan dan penyortiran, kalian memberi makan ikan lele terlebih dahulu. Saat air kolam disurutkan, ikan lele akan memuntahkan pakan yang telah kalian berikan. Setelah itu, ikan lele dipanen dan disortir, maka dapat dipastikan ikan lele mengalami stres berat. Atau baru saja setelah selesai kalian melakukan pemanenan atau penyortiran, ikan lele sudah diberikan makan. Itu juga langkah yang salah. Diusahakan jangan memberi pakan sebelum melakukan pemanenan dan penyortiran. Ikan lele wajib dipuasakan sebelum dipanen dan disortir. Begitupun setelah dilakukan penyortiran. Minimal 12 jam ikan lele puasa sebelum disortir, dan 8 jam ikan lele istirahat sesudah disortir, baru kalian boleh memberikan pakan. Yang ketiga, memberi pakan sesudah turun hujan atau terlalu pagi. Hindari pemberian pakan sesudah turun hujan atau pemberian pakan terlalu pagi. Untuk kolam outdoor, setelah turun hujan, biasanya ada perubahan pada air kolam. Air hujan yang masuk ke kolam biasanya akan merubah konsentrasi air kolam. 4 komponen penunjang seperti oksigen berlarut, pH, suhu, atau kadar organik di air, semuanya mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut, ikan lele yang tadinya nyaman juga ikut berubah. Seakan-akan ikan lele kembali beradaptasi dengan lingkungan air yang baru. Di fase inilah biasanya tingkat nafsu makan ikan lele menurun. Untuk membantu pemulihan ini, kalian bisa menebarkan probiotik untuk menetralkan air kolam. 1 atau 2 jam kemudian, silahkan kalian memberikan makan. Begitupun jika kalian memberi pakan terlalu pagi. Jika ikan lele tidak terlalu nafsu makan, itu wajar. Karena di waktu tersebut, suhu air kolam masih rendah. Biasanya tingkat nafsu makan ikan lele juga rendah. Biasanya ini dilakukan oleh seorang buruh atau karyawan yang kerja sambil budidaya ikan lele. Jika kalian di posisi tersebut, alangkah baiknya kalian bekerja sama dengan sanak saudara untuk membantu memberi makan ikan lele di waktu yang tepat.